Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hinza Gimnastiara Pramujana dari program studi sejarah peradaban Islam. Saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Islam di Jawa, dinamika keberadaan masyarakat Jawa pasca Perang Jawa, Islamisasi pasca Orde Baru, dan Islam di Jawa pada masa kini. Yang pertama, masyarakat Abangan dan Putihan. Kelemahan-kelemahan ajaran tasawuf yang dikemas dengan adat istiadat dan kebudayaan Jawa sesungguhnya dari awal sudah diduga dan dikhawatirkan oleh wali atau mubarik lainnya, yaitu Sunan Ampel, ayahanda Sunan Bonang sendiri, Sunan Giri, saudara seperguruan Sunan Bonang, dan Sunan Derajat, yang dalam cerita-cerita rakyat disebut golongan Islam putih. Mereka berpendapat Islam harus disiarkan sebagaimana aslinya secara lurus, oleh sebab itu segala adat istiadat yang tidak sesuai harus langsung dibuang, agar di kemudian hari tidak timbul salah persepsi yang membingungkan. Pendapat ini dipatahkan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, yang khawatir dakwah akan gagal jika memaksakan kehendak tanpa mau memahami kondisi nyata sasaran dakwahnya. Dakwah haruslah komunikatif dan kontekstual, bahwa ada kekurangan dan kelemahan, biarlah waktu dan generasi-generasi berikutnya yang menyempurnakan. Sunan Bonang yakin umat Islam di Jawa di masa depan akan bisa memahami sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Pada saat itu mereka akan membuang hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah. Pada hematnya kelak akan muncul para pembaharu sesuai konteks zamannya. Penjelasan tadi akhirnya bisa diterima dan selanjutnya para wali yang lain juga ikut memberikan sumbangan serta peran yang sangat berarti dalam pengembangan kebudayaan Jawa yang bernafaskan Islam. Di bidang seni suara lahir tembang-tembang Dadang Gula ciptaan Sunan Kalijaga, tembang Asmaradana dan Pucung oleh Sunan Giri, Sunan Bonang menciptakan tembang Durma, Sunan Kudus menciptakan Mas Kumambang dan Mijil, Sunan Muria menciptakan Sinam dan Kinanti, sedangkan Sunan Derajat menciptakan tembang Pungkur. Mereka juga mengubah seni wayang beber menjadi seni wayang kulit yang seperti sekarang sangat populer. Berikut lakon-lakon khusus yang tidak ada di dalam pakem induk pewayangan, yaitu pakem induk Ramayana dan Mahabharata. Wayang beber adalah seni pertunjukan wayang yang mengisahkan cerita yang dilukiskan dalam selembar kain, sebagaimana lukisan cerita wayang Bali yang masih mudah dijumpai pada saat ini. Demikian pula seni budaya yang lain dikembangkan secara luar biasa, misalkan seni ukir dengan memperkenalkan motif tumbuhan-tumbuhan khususnya bunga, daun, dan sulur. Hal lain yang dikhawatirkan Sunan Ampel bisa menghambat syiar Islam adalah sangat kuatnya faham mistis kejawen. Kekhawatiran golongan putih tersebut menguat tak kala kekuasaan Kesultanan Demak berpindah dari tangan Sultan Trenggono, putra dari pendiri kesultanan yaitu Raden Patah, yang tiada lain adalah menantu Sunan Ampel dan ipar Sunan Bonang, ke tangan Sultan Hadiwijaya, menantu Sultan Trenggono, yang paham mistis kejawennya sangat kuat. Sebagai akibatnya di kemudian hari sering timbul kerancuan dalam memahami tasawuf Jawa yang dirintis Sunan Bonang tersebut. Bahkan tidak jarang yang menganggap tasawuf, khususnya tasawuf di Jawa selanjutnya penulis tersebut tasawuf Jawa sebagai ilmu mistis semata yang tidak beda dengan ilmu-ilmu perdukunan. Berdakwah secara bertahap dan menyusup ke dalam adat istiadat adat serta budaya Jawa ini menghasilkan suatu sikap masyarakat yang memeluk Islam namun dengan tetap menjunjung tinggi budaya Jawa, yang selanjutnya dikenal sebagai sinkretisme Islam atau Islam kejawen. Sebagian dari penganut faham tersebut merupakan cikal bakal dari apa yang kemudian disebut Islam Abangan, sebagai lawan istilah dari Islam Putihan yang menginginkan Islam disiarkan secara murni dan bersih bagaikan kain putih. Kondisi masyarakat yang seperti itu dipelajari dan dimanfaatkan oleh Belanda bersama Zendik dan misionaris Kristen guna menancapkan hukum mereka di bumi Nusantara. Pemerintahan Hindia Belanda tentu saja mempunyai kepentingan yang berbeda dengan umat dan dakwah Islam di Nusantara, khususnya Jawa. Belanda dengan segala daya berusaha memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya, sementara umat Islam berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaan tersebut. Belanda menilai masyarakat nampaknya saja memeluk Islam dan hanya di permukaan kehidupan saja yang ditutupi dengan agama Islam, sehingga bagaikan orang-orang yang berselimut kain yang penuh dengan lubang besar. Jadi pada hematnya orang Jawa tidak begitu taat melaksanakan ajaran Islam.
Berdasarkan penilaian ini, mereka beranggapan akan dengan mudah membuat orang-orang Jawa menerima tata nilai Barat termasuk agama Kristennya. Mereka juga menggunakan cara-cara halus untuk menghadapi umat Islam, antara lain dengan menggiring dan menyalurkan semangat umat ke arah yang bisa menjauhi agamanya melalui pengembangan kegiatan kebudayaan. Langkah itu ternyata salah besar. Para ulama yang semula tenang-tenang dalam lingkungannya justru mengadakan reaksi dan perlawanan besar. Kesalahan kebijakan tadi sempat diperbaiki oleh Snake Horgren menjelang akhir abad ke-19, namun semangat nasionalisme sudah terlanjur berkobar bersamaan dengan gerakan kebangkitan di negara-negara jajahan lainnya. Para priai dan bangsawan yang coba digarap menjadi jalur masuk sekularisme, tata nilai dan budaya Barat, ternyata sebagian besar justru bersinergi dengan pejuang-pejuang Islam. Walau para priai dan bangsawan itu sejak awal dinasti Mataram Islam tidak menyukai budaya Arab, tetapi jiwa tasawuf yang telah menyatu dalam kehidupan berikut, rasa kagumnya terhadap Kanjeng Nabi Muhammad dan para wali, khususnya Sunan Kalijaga, membuat mereka tetap kokoh dalam keyakinan agamanya. Demikianlah sebagaimana pengangkatannya menjadi sultan pada tahun 1940, Hamengkubuwono yang sejak taman kanak-kanak hidup dan dibesarkan oleh lingkungan keluarga Belanda, bahkan di negeri Belanda, menyatakan bahwa jalan pikiran Barat harus dipadukan dengan jalan pikiran Timur, sambil harus dijaga agar jiwa Timur tidak kehilangan ketimurannya. B. Konflik kaum putihan dan abangan. Istilah santri abangan merupakan kosakata yang dikenalkan secara luas oleh Geertz lewat bukunya The Religion of Java. Buku ini ditulis Geertz saat masih menjadi mahasiswa S3. Buku itu mengambil latar belakang penelitian masyarakat Parai, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tapi pada waktu buku tersebut, agama sangat tidak dipengaruhi lingkungannya sosial dan budaya sekitarnya. Simbol-simbol agama di masyarakat muncul bukan karena urusan pribadi antara manusia dan Tuhannya, melainkan sengaja diciptakan manusia karena pengaruh lingkungan sosial. Geertz menyuguhkan fenomena agama Jawa ke dalam 3 varian utama: abangan, santri, dan priai. Trikotomi agama Jawa sampai sekarang terus disebut-sebut dalam wacana sosial, politik, dan budaya di Indonesia yang menjadikannya referensi induk atas upaya ilmuwan sosial di belakangnya yang membedah tentang Jawa. Pandangan masyarakat Mojokuto berdasarkan kepercayaan, preferensi etnis, dan pandangan politik, dan ditemukannya 3 inti struktur sosial, yakni desa, pasar, dan birokrasi pemerintah, yang mencerminkan 3 tipe kebudayaan: abangan, santri, dan priai. 1. Varian abangan. Bagi sistem keagamaan Jawa, Selamatan merupakan pusat tradisi yang menjadi lambang kesatuan mistis dan di sosial, di mana mereka berkumpul dalam satu meja, menghadirkan semua yang hadir dan roh yang gaib untuk memenuhi setiap hajat orang atas suatu kejadian yang ingin diperingati, ditebus, atau dikuduskan. Dalam tradisi Selamatan dikenal adanya siklus Selamatan. 1. Yang berkisar krisis kehidupan. 2. Yang berhubungan dengan pala hari besar Islam namun mengikuti penanggalan Jawa. Yang ketiga yang terkait dengan integrasi desa atau bersih desa. 4. Selamatan sela untuk kejadian luar biasa yang ingin diselamati. Semuanya menunjukkan betapa Selamatan menempati setiap proses kehidupan dunia abangan. Selamatan berimplikasi pada tingkah laku sosial dan memunculkan keseimbangan emosional individu karena telah diselamati. Kepercayaan kepada roh dan makhluk halus bagi abangan menempati kepercayaan yang mendasari, misalnya perlu mereka melakukan selamatan. Mereka percaya adanya memedi, lelembut, toyol, demit, danyang, dan bangsa halus lainnya. Hal yang berpengaruh atas kondisi psikologis, harapan, dan kesialan yang tak masuk akal. Semuanya melukiskan kemenangan kebudayaan atas alam dan keunggulan manusia atas bukan manusia. Kalau kepercayaan mengenai roh dan berbagai selamatan merupakan 2 subkategori daripada agama abangan, maka yang ketiga adalah kompleks pengobatan sihir dan magi yang berpusat pada peranan seorang dukun. Gambarannya adalah kebudayaan orang Jawa berkembang dan hutan tropis yang lebat berubah menjadi persawahan dan rumah. Makhluk halus harus mundur ke sisa belantara, puncak gunung berapi, dan lautan Hindia. Ada beberapa macam dukun: dukun bayi, dukun pijet, dukun prewangan, dukun calok, dukun wiwit, dukun temanten, dukun petungan, dukun sihir, dukun susuk, dukun japa, dukun jampi, dukun siwer, dukun tiban. Masyarakat Mojokuto secara umum mengakui adanya dukun, namun apakah mereka percaya kepada kemampuan dukun merupakan masalah lain. Ada konsep lain yang menyertainya, yaitu kecocokan atau cocok.
Dua varian santri. Mojokerto yang berdiri pada pertengahan akhir abad ke-19, jemaah muslim yang terkristal dalam latar abangan yang umum. Sementara mereka yang terdiri dari kelas pedagang dan banyak petani muncul dari utara Jawa memunculkan varian santri. Perbedaan yang mencolok antara abangan dan santri adalah jika abangan tidak acuh terhadap doktrin dan terpesona kepada upacara, sementara santri lebih memiliki perhatian kepada doktrin dan mengalahkan aspek ritual Islam yang menepis. Islamisasi pasca Orde Baru. Penyebaran Islam di Indonesia seharusnya tidak dipandang sebagai proses yang cepat dan yang berasal dari satu asal atau sumber saja. Sebaliknya lebih tepat kalau dipandang sebagai proses yang didorong beberapa gelombang Islamisasi yang sangat berkaitan dengan perkembangan internasional dalam dunia Islam. Sebuah proses yang terus berlanjut sampai dengan hari ini. Bagaimana respon umat Islam terhadap Islamisasi pasca Orde Baru? Mark Woodward misalnya mengelompokkan Islam atas perubahan pasca Orde Baru ke dalam 5 kelompok sosial di dalam masyarakat Islam Indonesia yang lama maupun yang baru. Pertama, Indigenized Islam. Indigenized Islam adalah sebuah ekspresi Islam yang bersifat lokal. Secara formal mereka mengaku beragama Islam, tetapi biasanya mereka lebih mengikuti aturan-aturan ritual lokalitis ketimbang ortodoksi Islam. Karakteristik ini paralel dengan apa yang disebut Clifford Geertz sebagai Islam abangan untuk konteks Jawa dalam hubungan politik dan agama. Mereka mengikuti cara berpikir sekuler dan enggan membawa masalah agama ke ranah negara dan sebaliknya. Kedua, kelompok tradisional NU. NU adalah aliran Sunni terbesar di Indonesia yang dianggap memiliki ekspresinya sendiri. Karena di samping ia memiliki kekhasan yang tidak dimiliki kelompok lain, seperti yang kuat di pesantren dan di pedesaan, hubungan guru dan murid yang khas, mereka yang dicirikan oleh akomodasi yang kuat atau ekspresi Islam lokal sejauh tidak bertentangan dengan Islam sebagai keyakinan. Ia tampaknya tidak memaksakan Arabisme ke dalam kehidupan keislaman sehari-hari. Ketiga, Islam modernis. Mereka terutama berbasis pada Muhammadiyah, organisasi terbesar kedua setelah NU. Ia berbasis pada pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Ia memperkenalkan ide-ide modernis dalam pengertian klasik. Misalnya, dalam arus utama menolak ekspresi puritanisme yang lebih menonjolkan kearapan. Keempat, Islamisme atau Islamis. Gerakan yang disebut terakhir ini tidak hanya mengusung Arabisme dan konservatisme, tetapi juga di dalam dirinya ada paradigma ideologi Islam Arab. Tidak heran jika jihad dan penerapan syariah Islam menjadi karakter utama dari kelompok ini. Kelompok ini juga tidak segan-segan membentuk barisan Islam paramiliter untuk melawan siapa saja yang diidentifikasi sebagai musuh Islam yang mereka definisikan. Kelima, neomodernisme Islam. Ia lebih dicirikan sebagai gerakan intelektualnya dan kritik terhadap doktrin Islam yang mapan. Ia berasal dari beberapa kelompok, termasuk kalangan tradisional maupun dari kalangan modernis. Mereka biasanya tergabung dalam NGO atau institusi-institusi riset, perguruan tinggi Islam, dan pemimpin Islam tradisional tertentu. Mereka melakukan penafsiran tafsir baru terhadap berbagai doktrin Islam berdasarkan pada realitas masyarakat dan penggunaan filsafat dan metode-metode baru seperti hermeneutika. Islam di Jawa pada masa kini. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia pada saat ini. Diperkirakan bahwa umat muslim mencapai 200 juta orang. Sebagian besar menganut Islam aliran Sunni. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Islam di seluruh dunia tinggal di Indonesia, dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk Indonesia memeluk agama Islam, hampir 90% dari populasi Indonesia. Namun kendati mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Justru Indonesia adalah sebuah negara sekular demokratik, tetapi dengan pengaruh Islam yang kuat. Sejak awal berdirinya negara ini, sudah ada banyak perbedaan politik mengenai dasar ideologis negara Indonesia. Sejumlah kelompok Islam konservatif, termasuk sejumlah partai politik, berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi sebuah negara Islam. Namun karena ada puluhan juta penduduk non-Muslim, apalagi banyak penduduk yang menganut Islam, bukan negara yang mempraktekkannya dengan sangat ketat.
Berdirinya sebuah negara Islam sekaligus penerapan hukum syariah selalu dianggap sebagai pemicu perpecahan dan separatisme. Penyebaran Islam di Indonesia seharusnya tidak dipandang sebagai proses yang cepat dan yang berasal dari satu asal atau sumber saja. Sebaliknya lebih tepat kalau dipandang sebagai proses yang didorong beberapa gelombang Islamisasi yang sangat berkaitan dengan perkembangan internasional dalam dunia Islam. Sebuah proses yang terus berlanjut sampai dengan hari ini. Di Jawa sendiri, agama Islam menjadi agama terbesar yang dianut oleh masyarakat. Menurut data sensus, 97,26% masyarakat di Jawa menganut agama Islam. Jumlah yang cukup fantastik, tetapi jumlah tersebut masih belum diketahui. Penganut agama Islam semakin bertambah dari tahun ke tahun. Akulturasi budaya Jawa dan Islam yang terjadi dari bertahun-tahun lamanya masih ada sampai saat ini. Pada Islamisasi Jawa yang sangat akomodatif dan menyerap tradisi dan dinamisme lokal tersebut tercermin dalam berbagai karya sastra pada era ini. Karya sastra atau serat yang dimaksud menggambarkan pada akulturasi Islam dan budaya Jawa. Sufisme dalam serat tersebut digambarkan menjadi budaya Jawa dengan tema-tema sufisik yang khas Jawa. Dengan pola Islamisasi Jawa seperti ini, logis jika pada tahap berikutnya orang Jawa memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap budaya dan penganut agama lainnya. Sekarang banyak juga pendidikan berbasis Islam yang dibangun yang juga mengambil bagian dalam proses Islamisasi masa kini. Pendidikan Islam semakin mudah didapatkan baik melalui pendidikan formal ataupun pendidikan non-formal. Sekarang banyak juga lembaga-lembaga Islam dalam berbagai bidang didirikan untuk memudahkan masyarakat tertentu. Hal-hal tersebut membantu dan mengukuhkan bahwa Islam merupakan agama yang besar. Kesimpulan dari saya, masyarakat Abangan dan Putihan timbul sebagai wujud dinamika masyarakat Muslim di Jawa pasca perang Jawa yang terjadi. Konflik demi konflik yang terjadi antara kaum Abangan dan kaum santri, membuat Islamisasi terus berlangsung hingga saat ini. Pasca Orde Baru yang penuh tantangan, penduduk Muslim di Jawa terus bertambah dari tahun ke tahun dengan jumlah yang fantastis atau berkisar sekitar 97,26%. Dan akulturasi budaya yang terjadi di Jawa menyebabkan masyarakat memiliki tingkat toleransi yang baik, entah itu budaya ataupun agama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.